Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki Putri Ridwan Lestari, peserta Laser CPNS tahun 2025 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon. Saya akan memaparkan analisa terkait pemanfaatan dan penyalahgunaan penggunaan teknologi internet bersumber dari artikel yang berkaitan dengan materi pembelajaran Agenda 3, yaitu Smart ASN. Artikel pertama berjudul Puluhan PNS Mataram Akali Sistem Absensi Online. Sebanyak 32 pegawai negeri sipil di Kota Mataram yang menggunakan aplikasi fake GPS atau GPS palsu untuk mengakali sistem absensi online Mutiara menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi untuk menghindari kewajiban kerja. Penyebab utama dari tindakan mengakali sistem absensi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, yaitu nilai integritas dan etika yang rendah, di mana para ASN memiliki niat untuk berbuat curang, mengutamakan kepentingan pribadi di atas tanggung jawab publik, dan tidak memiliki komitmen terhadap disiplin kerja. Sebagian PNS merasa memiliki kemampuan IT dan berpikir dapat mengecoh sistem yang dibangun oleh BKPSDM. Yang kedua, faktor eksternal. Kelemahan sistem di awal penerapannya, di mana sistem absensi Mutiara masih memiliki celah kelemahan untuk dieksploitasi oleh pengguna yang ahli IT, serta ada kaitannya antara absensi dengan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, di mana adanya keinginan untuk tetap menerima TPP secara penuh tanpa memenuhi jam kerja yang sebenarnya. Dampak dari tindakan curang ini yaitu yang pertama, pemotongan TPP dan sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar karena dianggap tidak memenuhi kehadiran sesuai titik koordinat, serta pemberian surat teguran dari sekretaris daerah. Kedua, adanya kerugian negara atau daerah, di mana pembayaran gaji dan TPP didasarkan pada asumsi bahwa PNS telah bekerja secara penuh. Penggunaan fake GPS berarti negara atau daerah membayar untuk layanan yang tidak diberikan, sehingga menciptakan kerugian finansial. Dan yang ketiga, kerusakan citra birokrasi. PNS seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, tetapi malah mencoreng citra pemerintah dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas penerapan teknologi dalam pemerintahan. Dampak yang keempat adalah menurunnya kualitas pelayanan. Ketidakhadiran PNS di kantor berdampak pada terlambatnya proses kerja dan penurunan kualitas pelayanan publik. Kasus PNS Mataram adalah contoh nyata disparitas antara kecakapan digital dan etika digital. Literasi digital yang holistik tidak hanya mengajarkan cara menggunakan alat, tetapi yang terpenting adalah mengajarkan tanggung jawab, integritas, dan etika dalam berinteraksi dengan dunia digital dan sistem berbasis teknologi. Artikel kedua berjudul Mengenal Aldiwan, ASN Milenial yang Kembangkan Internet di Wilayah Terpencil. Aldiwan Haira Putra, seorang ASN milenial yang mengembangkan internet di wilayah terpencil di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, tanpa harus membangun Base Transceiver Station atau BTS, serta mengembangkan program ITIK kecil, internet gratis untuk masyarakat terpencil, yaitu pendampingan penggunaan internet bagi masyarakat. Aldiwan merupakan contoh nyata implementasi inovasi teknologi untuk mengatasi kesenjangan digital. Penyebab utama yang mendorong inovasi Aldiwan yaitu adanya kesenjangan infrastruktur digital di Kabupaten Empat Lawang, akses internet dan jaringan komunikasi yang belum merata, bahkan di komplek pemerintahan yang membuat terhambatnya pelayanan publik di era digital. Yang kedua, keinginan untuk melayani dan melihat potensi daerahnya, namun harus terhambat oleh keterbatasan digital. Dan yang ketiga, ada pihak swasta yang mau ikut berkontribusi memberikan solusi atas kendala pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mengembangkan jaringan di wilayah tersebut. Dampak dari tindakan yang Aldiwan lakukan ternyata sangat signifikan, yaitu seluruh instansi pemerintah dapat memanfaatkan internet untuk mengimplementasikan e-government sehingga mempercepat pelayanan publik. Yang kedua, dengan inovasi yang diberikan, maka dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan dibandingkan dengan harus membangun BTS konvensional. Ketiga, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang diberikan pendampingan untuk menggunakan internet. Masyarakat juga dapat terhubung dengan keluarga di luar daerahnya. Yang keempat, Aldiwan mendapatkan penghargaan The Future Leader pada Anugerah ASN tahun 2019. Inisiatif Aldiwan dalam pengembangan teknologi di wilayah terpencil merupakan wujud nyata dari akses digital atau digital access dan pemberdayaan digital atau digital empowerment yang merupakan dua konsep kunci dalam upaya pemerataan digital. Ia tidak hanya menyediakan akses,
tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kecakapan dan budaya untuk memanfaatkan akses tersebut secara positif dan produktif melalui program pendampingan IT kecil. So, Smart ASN harus memiliki perpaduan antara kecakapan digital dan juga etika digital, di mana inovasi teknologi harus didasari integritas untuk melayani masyarakat, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Sekian pemaparan hasil analisa terkait contoh nyata dari pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi di lingkungan ASN. Semoga dapat bermanfaat dan juga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.